Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Masih belum kompak. Sekali lagi saya ulangi, segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal, semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi bahkan yang di langit, mereka semua senantiasa bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang cuma numpang di bumi ini tapi malas betul bertasbih kepada Allah? Betul? Baru belajar. Lihat ketika angin bertiup, daun bergoyang, semua makhluk-makhluk Allah itu setiap saat mereka memuji Allah. Kalau mereka saja tahu diri, mau memuji Allah, apa enggak malu kita yang ngaku-ngaku makhluk yang lebih sempurna dari makhluk lainnya, tapi malas bertasbih kepada Allah? Untuk yang kesekian kali saya ingin melatih diri saya yang hina ini dan mengajarkan kepada semua yang ada di hadapan saya yang saya hormati. Kalau ingin cepat dapat kemuliaan dari Allah yang Maha Mulia, rahasianya sering-seringlah memuliakan Allah dengan lisannya. Kita awali perjumpaan ini dengan memuji Allah. Kalau saya ajak bertasbih sama-sama, mau? 20 orang. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang selalu memuji Allah. Sekali lagi saya tanya, kalau saya ajak bertasbih dulu, mau? Kayak terpaksa. Hadirkan hatinya, saatnya kita mengingat Allah. Kedengaran? Belum dibaca. Maaf, saya grogi kalau ada qori kita, Masya Allah. Suaranya merdu. Kalau suara saya tidak semerdu beliau, maaf. Lagi serak-serak becek. Subhanallah walhamdulillah walla ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil ali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billah. Dimanapun saya tampil, saya ingin melihat dengan mata saya dan membuktikan dengan telinga saya mana yang betul-betul tergila-gila dengan Allah. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, siapa yang cinta kepada sesuatu, maka yang dia cintai akan dia sebut-sebut selalu. Saya mau lihat mana yang lebih besar cintanya kepada Allah, kaum laki-laki apa kaum perempuan? Belum tentu.
Kalau saya adu dengan kaum saya berani? Kita ditantang. Bu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dibolehkan selama ada unsur kebaikan. Betul? Lebih baik kita dianggap orang gila, asalkan gilanya kita karena ingat Allah, daripada gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Kita dengerin dulu sedahsyat apa rasa cinta perempuan kepada Allah. Kita simak sama-sama. Siap? 1, 2, 3. Kira-kira 1000 jamaah. Jangan senang dulu, masih ada lawannya. Apakah kaum laki-laki mampu mengalahkan perempuan? Kita lihat sama-sama. Bapak, ini saat pembalasan kita. Jujur, saya mewakili kaum laki-laki, saya mengakui kekalahan kita. Di mana-mana saya selalu menemukan spanduk hadirilah pengajian ibu-ibu. Sampai sekarang belum pernah saya menemukan spanduk hadirilah pengajian bapak-bapak. Urusan agama kalah kita. Urusan sedekah mereka paling kenceng. Urusan bagi-bagi makanan Ramadan, mereka paling jago. Nggak percaya kita tanya. Tolong jawab yang kompak biar mereka minder. Yang paling rami bikin kelompok pengajian siapa? Yang paling semangat Ramadan datang bikin kelompok ngaji bareng tadarusan siapa? Yang paling semangat kalau bagi-bagi makanan sedekah siapa? Lebih keras, lebih kompak biar mereka tahu siapa ibu. Yang paling senang, paling rutin, paling rajin, paling demen ngerumpi siapa? Rasain. Pengajian rutin, ngerumpi langganan. Namanya STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Tapi itu ibu-ibu yang lain. Kalau ibu-ibu model begini, saya yakin ini pasti wanita-wanita pilihan dari Allah. Wanita-wanita terbaik. Kalau wanita jahat, ahli maksiat, mana mungkin milih tempat seperti ini? Kalau wanita ahli maksiat mana mau ngumpul di tempat-tempat yang begini? Ini kelihatan wajah-wajah calon penghuni surga. Mau masuk surga? Mati dulu. Mau? Sekarang kita dengerin ya, apakah kaum laki-laki bisa mengalahkan ibu? Kita nilai sama-sama ya. Kalau dari sisi jumlah, perempuan sepertinya lebih banyak. Masih mending ini jumlahnya agak sedikit berimbang. Di sini ibu-ibu, di sana ibu-ibu, sedikit ruang kita dicuri ibu-ibu. Kemarin saya ceramah di satu tempat. Di sini ibu-ibu, di sana ibu-ibu, di belakang ibu-ibu, di sini ibu-ibu. Di depan cuma dikasih 2 baris bapak-bapak. Nampak betul waktu itu kita seperti kaum tertindas. Kita simak mereka. Simak ya. Kalau tadi ibu 1000, apakah mereka bisa di atas itu? Belum tentu. Kita simak bareng-bareng. Saat pembalasan kita bersama kita bisa. Siap?
Satu, dengerin. Dua, simak. Tiga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala illa billahil alim. 10.000. Maaf, ada suara makhluk syirik. Syirik tanda tak mampu. Ada yang nunjuk-nunjuk saya di belakang. Curang. Habib curang. Giliran kita nggak dibantuin pakai mikrofon. Giliran kelompok dia dibantuin pakai mikrofon. Habib curang. Shh, dengerin baik-baik. Zaman sekarang kalau nggak curang nggak menang tahu. Takbir. Catat. Makanya seringkali terjadi kecurangan di mana-mana. Betul. Tapi yang curang nggak akan lama. Satu persatu keberkahan akan dihilangkan dari lingkungannya. Betul. Bu. Apa? Udah jangan ada dendam di antara kita. Kalau tadi kita memuji siapa? Allah. Akan lebih indah ketika malam ini lisan kita rangkai dengan menghantarkan pujian untuk seorang makhluk, seorang hamba pilihan yang Allah yang maha mulia pun memujinya. Seorang manusia yang Allah Tuhan kita saja bersolawat untuknya. Ayo, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kalau disebut satu persatu nama nabi-nabi itu, jawabannya sama. Cuma alaihi salam saja. Kita buktikan sama-sama. Saya sebutkan nama nabinya, jawab alaihi salam. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, sampai Nabi Isa, semua sama. Hanya alaihi salam saja. Cuma satu-satunya makhluk di dunia ini ketika disebutkan namanya, jawabannya paling indah. Ketika disebutkan namanya, jawabannya paling beda. Ketika disebutkan namanya, jawabannya paling istimewa. Sallallahu. Allah saja beserta seluruh para malaikat bersolawat untuknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wahai para pecinta Rasulullah, wahai orang-orang yang kelak merindukan syafaat dari Rasul, maka bersalawatlah engkau hari ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah,
Muhammad 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 Ya Rasulullah Ya Habiballah Ya Rasulullah Ya Habiballah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa alihil athhar Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang pertama, dan insya Allah dimanapun saya tampil, izinkan saya, manusia yang banyak dosa ini, untuk selalu melatih diri saya dan mengajarkan kepada seluruh para jamaah untuk senantiasa kita muliakan alim ulama, para guru-guru kita yang hadir di dalam majelis kita. Saya titip pesan boleh? Siapapun pejabat yang hadir di dalam majelis taklim kita, mau dia presiden kek, mau dia menteri, mau dia gubernur, kok jadi begini? Mau dia wali kota, yang ceramah siapa? Siapapun pejabatnya, saya titip pesan, jangan dulu disebut dan dimuliakan nama-nama mereka sebelum kita memberikan penghormatan yang utama kepada alim ulama yang hadir di dalam majelis kita. Ulama itu lebih terhormat ketimbang pejabat. Betul? Kalau yang kita hadiri malam ini acara kenegaraan, boleh pejabat duluan dimuliakan namanya. Tapi setiap kali kita menghadiri acara agama, maka wajib hukumnya menurut saya pelaku agama yang harus lebih dulu kita hormati. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memuliakan ulama-ulama kita? Takbir! Saya kadang-kadang suka tersinggung, Pak. Acara agama, pejabat duluan yang diabsenin, ulamanya belakangan. Itu namanya terbalik. Kalau presiden ini hari meninggal, siapa yang bilang amin barusan? Siapa yang bilang amin? Hati-hati lo, tersangka nanti. Amin. Hati-hati, zaman sekarang kata guru saya, kalau ngadepin ulama jaga hati, ngadepin pejabat jaga ucapan, salah ngomong panjang urusan. Zaman sekarang hati-hati, nggak pintar ngeritik tersangka, kalau terlalu pintar dapat penghargaan. Kalau presiden, kalau raja hari ini meninggal dunia, pegang omongan saya, besok langsung rebutan orang mau jadi penggantinya. Betul? Sekarang belum mati saja udah pada rebutan di atas. Betul? Tapi kalau ini hari ulama yang wafat, 10 tahun, 20 tahun,
30 tahun ke depan belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Bulan ini saja lebih dari 20 ulama, pimpinan pondok pesantren besar meninggalkan kita menghadap Allah. Lebih dari 20 ulama besar. Bu, dulu kita punya Kiai Haji Zainuddin MZ, Habib Munzir Al-Musawah, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, sahabat saya UJ, dan masih banyak ulama-ulama hebat lainnya yang lebih dulu dipanggil menghadap Allah. 10 tahun ke depan belum tentu ada yang seperti mereka. Maka jangan bosan-bosan, jangan sungkan-sungkan. Kita doakan selalu guru-guru kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqomahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Jangan malas-malas berzikir dan bertakbir. Karena salah satu manfaat kita bertakbir, berzikir, setan dengar zikir kabur. Setan dengar kalimat takbir lari. Saya bangga jadi warga DKI. Salah satu yang saya banggakan jadi warga DKI, gubernur kami soleh orangnya. Takbir. Ketika tahun baru Hijriah, kami warga dilarang jingkrak-jingkrak bikin sesuatu yang tidak ada manfaat. Gubernur kami turun, persis tahun baru kami dikumpulkan. Gubernur ikut sholat berjamaah, jutaan warga turun. Malamnya berzikir, bersolawat, berganti tahun diiringi dengan teriakan takbir. Nah, gara-gara itulah akhirnya setan-setan di Jakarta kepanasan dan kepengen pindah ibu kota. Takbir. Makanya jangan malas-malas. Kita kirim juga setan dari sini biar pindah ibu kota. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh. Nampak hadir di depan kita ada orang-orang tua kita. Usia boleh lanjut tapi semangat tetap muda. Nampaknya ada yang tua-tua, Masya Allah. Ada yang tua-tua, pengajian tetap hadir duduk paling depan. Yang kira-kira paling tua di sini yang masih hidup dari zaman Belanda ada? Ini pelajaran dari Allah buat kita yang muda. Hei anak muda, coba lihat. Ada teguran dari Allah buat dirimu. Ada orang tua, meskipun usia tua tidak menjadi penghalang baginya tetap berkarya di hadapan Allah. Pengajian duduk paling depan. Anak muda zaman sekarang giliran dangdutan duduk paling depan. Pengajian belakangan, tapi nanti giliran makan duluan. Betul? Kita doakan orang-orang tua ini selalu panjang umur. Amin. Pertanyaannya, kenapa orang-orang tua di sekitar kita harus didoakan panjang umur? Biar panjang juga berkah dari Allah menghampiri kita. Dalam satu riwayat disebut al-barakah ma'a akabirukum. Kata Nabi, keberkahan dari Allah akan datang menghampiri kita ketika masih ada orang-orang tua di sekitar kita. Kalau enggak percaya silakan buktikan. Rumah kalau tidak ada lagi orang tua, gersang ngerasa rumah kita, hilang berkahnya. Kampung ini kalau nggak ada lagi tokoh masyarakatnya, nggak ada sesepuhnya, gersang rasanya, hilang berkahnya. Maka bersyukur yang masih bisa mencium ayah ibunya,
masih bisa memiliki tokoh-tokoh di kampungnya, itu sumber berkah menghampirinya, insya. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap keluarga besar DKM Masjid. Ya itu maksudnya. Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Sahabat Nabi, khalifah kedua, orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Bahkan salah satu keistimewaan Umar, Nabi pernah berkata, "Lau kana ba'di nabiyan lakana Umar," atau kama qala. Kata Nabi, kalau seandainya setelahku ada nabi yang diutus Allah, maka Umarlah yang akan terpilih. Saking hebatnya Umar. Kenal Umar. Nah, di mana kenalannya? Mulai enggak waras nih. Ada yang bilang kenal. Ibu kalau kenal Umar bin Khattab berarti ibu makhluk purbakala. Bukan di sini tempat ibu museum. Betul. Umar bin Khattab gelarnya Al-Faruq. Kenapa diberikan gelar Al-Faruq? Alladzi yufarriq bainal haq wal batil. Orang yang paling berani, yang paling tegas membedakan mana yang benar itu benar, mana yang salah itu salah, walaupun harus berhadapan dengan lingkungan keluarganya sendiri. Umar bin Khattab tidak pandang bulu. Karena dia tegas menegakkan kebenaran, tidak takut menyampaikan kebenaran, makanya dikasih gelar Al-Faruq. Gara-gara itu setan kalau lihat Umar kabur. Setan lihat Umar kabur. Nggak kayak kita, setan lihat kita nimbrung. Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita semua insya Allah menjadi orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit untuk disampaikan. Amin. Saya malu kalau lihat Buya Tengku Zulkarnain. Di usia yang tua, beliau berani tetap berjihad dengan lisannya, menyampaikan yang benar itu benar, walaupun dibuli, difitnah, dicaci, tapi beliau cacian manusia tidak ada artinya selama terus bisa menggapai ridho dari Allah. Takbir. Mudah-mudahan insya Allah lahir dari anak-anak cucu kita mentalnya seperti Umar bin Khattab. Amin. Dan yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia yang sudah meluangkan waktunya melangkah ke tempat ini. Semoga setiap langkah, tetesan keringat, kedipan mata, hembusan napas, insya Allah dicatat nilainya ibadah nanti di sisi Allah. Amin. Ya Rabbal. Saya ingin berterima kasih juga secara khusus untuk komunitas Riau Sumut Mengaji. Di bawah binaan guru kita Buya Tengku Zulkarnain dan dibantu oleh beberapa teman-teman asatidzah. Ada Syekh Muhammad Jabir, ada Dery Sulaiman, ada Ustadz Oren dan masih banyak lagi. Saya bangga dengan komunitas anak muda ini, dengan segala keterbatasannya, tapi walaupun dengan segala keterbatasan tetap mampu mengolah potensi yang ada, pikiran, tenaga, perasaan, berjuang untuk bisa membuat kita dekat dengan Allah. Siang malam mikirin wakaf Quran. Coba lihat badannya kurus-kurus, bawa perasaan. Saya kagum dengan komunitas ini. Akhirnya saya kabulkan permintaan mereka untuk dibawa ke Medan dari tanggal 12 sampai tanggal 17 roadshow. Padahal permintaan Kota Bali kami batalkan. Sebelumnya ada roadshow Jawa Timur, kita batalkan. Roadshow Jawa Tengah kami batalkan. Roadshow di Kalimantan saya batalkan. Tapi khusus Medan, saya kagum
Ditelepon tiap hari manajemen kami. Ring. Saya jadi mikir, ini ngundang apa ngancem orang manajemen? Saya jujur, ini tabligh akbar pertama saya masuk keluar kota Medan. 7 bulan nggak keluar dari rumah. Kami dikurung di rumah. PSBB. 7 bulan dikunci, dikurung, nggak boleh bikin pengajian, nggak boleh hadir pengajian. Jakarta nggak kayak Medan. Maka begitu saya datang ke Medan, Masya Allah, orang Medan nekat. Bu, bisa dibayangkan bagaimana kerinduan hati saya ingin berjumpa dengan jamaah. 7 bulan nggak melihat penampakan begini. 7 bulan Pak. 7 bulan nggak pegang mikrofon. 7 bulan tidak merasakan suasana tabligh akbar begini. 7 bulan dari sebelum Ramadan kami ustadz dikunci, dikurung di rumah. Itu bedanya Ramadan sebelumnya dengan Ramadan tahun ini. Kalau Ramadan sebelumnya, sehari sebelum puasa, setan dikurung. Sekarang ustadz dikurung. Betul? Setan yang keliaran, Pak. Rindu saya kepengen lihat wajah-wajah orang-orang soleh ini. Alhamdulillah, wasilah komunitas ini akhirnya saya diberikan keberanian oleh Allah. Meskipun saya harus izin meninggalkan Palembang sebentar, meninggalkan ayah saya yang saat ini sedang dirawat di ICU. 1 bulan lebih saya dan keluarga meluangkan waktu untuk menjaga ayah saya yang sedang sakit. Alhamdulillah terus membaik makin hari. Saya mohon keikhlasannya kita baca surah Al-Fatihah. Buat ayahanda kami Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Habsyi dan segenap orang-orang tua kita yang mungkin saat ini sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan badannya. Allah kuatkan imannya. Kalaupun waktunya dipanggil menghadapnya, mudah-mudahan tiketnya husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu, demi Allah pegang baik-baik omongan saya. Apapun yang hari ini sudah kita raih, apapun yang hari ini sudah kita dapatkan, jadi orang pintar, jadi orang sukses, punya pangkat, punya kekayaan, punya jabatan, jangan sekali-kali engkau sombong. Itu bukan karena kehebatan dirimu, bukan. Kamu bisa dapat itu semua karena 2. 1, karunia Allah, Tuhanmu yang maha kaya raya. Yang kedua, karena ridho yang pernah keluar dari mulut ayah ibumu. Dari engkau sejak kecil ayah ibumu sering mengetuk pintu langit. Dia mengangkatkan tangannya menangis di keheningan malam sambil berkata, "Ya Allah, jadikan takdir anakku kelak lebih baik dari takdirku ya Allah." Berapa banyak seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Betul? Berapa banyak seorang ibu berani mati ketika melahirkan 10 orang anaknya, tapi 10 orang anak belum tentu berani mati demi seorang ibunya. Betul?
Makanya saya sering kesel banget kalau lihat dengar cerita ada kacang lupa dengan kulitnya. Beberapa minggu yang lalu viral. Ada seorang anak melaporkan ibunya ke polisi hanya karena motor warisan. Ibunya dilaporkan ke kantor polisi. Betul? Geram saya kalau mendengar kisah-kisah yang begini. Ada juga yang parah di Brebes. Anak kecil-kecil model begini. Usia baru 12 tahun. Mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat nganterin makanan. Tidak cukup sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Bu, ada yang lebih parah. Di Lamongan, seorang ibu, janda, tua, tapi tetap bekerja sekuat tenaga untuk mencari rezeki yang halal demi menafkahi anak-anaknya, kerja sebagai petani di sawah milik orang. Jam 12 terik panas, anak laki-lakinya datang masuk ke tengah sawah. Bukan bantuin ibunya, tapi malah memaksa minta uang 500.000. Sambil bawa parang di tangannya. Ibunya enggak punya duit, dia kejar ibunya pakai parang. Ibunya berlari ingin menyelamatkan nyawanya, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Hanya dengan senilai 500.000 saja. Pantas Indonesia banyak bencana dan musibah. Karena salah satu faktornya sudah banyak anak durhaka dengan ayah ibu. Bencana yang terbaru, lihat Gunung Sinabung. Dari sini jauh nggak? Hah? Dekat? Bahaya berarti. Jangan nakut-nakutin. Hah? Jauh. Aman berarti. Jujur loh, sekarang ini musibah suka datang mendadak. Kita nggak tahu. Masih ingat nggak kejadian tsunami di Anyer? Di Anyer, tsunami di Anyer, mereka lagi bangga jingkrak-jingkrak di atas panggung yang megah. Ada beberapa artis, hitungan detik, baru sebentar mereka membalikkan badan, baru sebentar saja, disambar oleh air laut yang kencang dari arah belakang. Ada laut nggak di belakang? Aman ya? Aman. Mereka lagi di panggung, meninggal dunia semuanya. Setelah kejadian itu, akhirnya saya nggak mau lagi ceramah di atas panggung. Tadi sebelum ke sini saya ceramah di masjid apa tadi ya? Bukan. Masjid yang tadi disiapkan panggung. Saya turun, Pak. Takut saya, Pak. Bencana suka datangnya mendadak. Betul? Kalau satu kali bencana datang di Indonesia, 2 kali bencana datang, itu namanya ujian dari Allah. Karena Allah sedang sayang dengan Indonesia. Kalau ingin naik kelas harus ikut ujian. Mana ada orang bisa naik kelas tanpa proses ujian. Kalau ada orang naik kelas tanpa ikut ujian, pasti nyogok. Betul? 1 kali, 2 kali ujian. Liraf'id darajah. Allah sedang punya rencana mengangkat derajat kita. Tapi catatan, kalau musibahnya 1 kali, 2 kali doang. Tapi kalau sudah 3 kali musibah, 4 kali bencana datang, beruntun, bertubi-tubi, seperti tiada henti, jangan GR, itu bukan ujian. Ini jangan-jangan sudah teguran dari Allah. Tanbihan lil ghafilin. Ada kalanya orang yang ghafil, orang yang lalai harus dijewer biar kembali ke jalan yang benar. Betul? Nih saya kasih contoh. Bapak ibu punya anak nakal, anak berbuat salah, ibu pasti kasih hukuman.
Hukuman itu bukan benci, masih ada cintanya. Anak nakal kita cubit, betul? Tanbihan, peringatan, betul? Mau nggak balik lagi ke jalan Allah? 1 kali, 2 kali, namanya apa? Ujian. 3 kali, 4 kali, namanya apa? Teguran. Sekarang kita mikir bareng. Bagaimana kalau sudah langganan? Langganan musibah, langganan bencana, langganan malapetaka, langganan mara bahaya, mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi. Ibu bapak tahu likuifaksi? Ini bencana baru di Indonesia. Bencana baru di Indonesia. Syuting perdananya di Palu. Tahu Palu? Likuifaksi itu tanahnya terbelah-belah. Para ilmuwan Jepang menyimpulkan mana mungkin tanah bisa terbelah-belah kalau tidak diawali dengan goncangan di atas 11 koma. Tapi di media cuma dibilang 7 koma. Hoax itu namanya. Bahasa lainnya hoax. Kemarin nenek-nenek bingung, Habib yang benar hoax apa hoax? Saya jawab, buat nenek khusus hek. Banyak tanya. Likuifaksi itu tanahnya terbelah-belah. Anak-anakku, dalamnya sampai ada yang 15 meter. 15 meter, Pak. Tanahnya bukan cuma terbelah, tapi tanahnya aneh, Pak. Hidup dan menghisap semua benda-benda yang ada di atasnya. Rumah dihisap, motor dihisap, mobil dihisap, emak-emak apalagi terhisap. Ini repot amat nih gantungannya. Ini mudah-mudahan yang di sini jelas nih ya. Kemarin ini 3, kemarin sampai 4. Saya benar-benar tersiksa. Di Palu bukan cuma menghisap. Ketika sudah masuk ke dalam tanah, anehnya lagi tanah itu langsung menghimpit apa yang sudah dihisap, Pak. Bukan cuma dihimpit, di blender oleh tanahnya, Pak. Semua makhluk yang masuk di blender. Kira-kira ini ujian apa teguran? Ini sudah azab kalau mengerikan begini. Betul? Mak, 30.000 nyawa masih misteri. Belum ditemukan lagi jasadnya di Palu. 30.000 nyawa masih misteri. Belum ditemukan jasadnya. Itu sebabnya saya belum siap diundang ke Palu. Ada 2 kota di Indonesia. Saya nggak berani kalau diundang ke sana. 2 kota saja. Kalau diundang tabligh akbar di Ambon, saya datang. Lagi konflik pun saya pernah datang. Diundang ceramah ke Medan, saya datang. Meskipun corona, nekat. Diundang ke Palembang, saya datang. Diundang ke Jambi, saya datang. Diundang ke Papua, saya pergi. Tapi hanya ada 2 kota di Indonesia saya belum siap kalau dipanggil ke sana. Belum siap dipanggil ke sana. 2 kota saja. 1 di Balikpapan, 2 di Palu. Mate. Paham? Salatullah.
ahlil bait. Hari ini kita patut bersyukur ada wadah silaturahim qori dan qoriah. Wasiko, nama yang indah. Mudah-mudahan Wasiko terus jaya khususnya dalam pembinaan Al-Quran sehingga bisa melahirkan generasi-generasi yang Qur'ani. Insya kita butuh komunitas-komunitas yang menjadi wasilah, menjadi asbab turunnya rahmat berkah buat kita. Wasiko salah satunya. Mudah-mudahan tetap eksis berjuang melahirkan kader-kader Qur'ani, mengal-Qur'ankan masyarakat dan memasyarakatkan Qur'an insya Allah. Baik, singkat padat. Boleh minum dulu enggak? Boleh? Saya tahu ada emak-emak di belakang, ada yang ngomong begini, haus. Jelek-jelek begini telinga saya sinyalnya lebih kencang dari Telkomsel loh. Begini loh mak, bukannya haus, kan yang ceramah saya, yang capek saya. Hari ini ada 3 tausiah. Ini tausiah yang ketiga. Ibarat mobil, saya mobil berjalan dong. Perlu isi bensin yang banyak kan? Minum lagi ya. Mak-mak kan cuma duduk saja. Udah duduk bisa ketawa, nyender pula. Ibarat mobil mogok, tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Masya Allah, Masya Allah. Emang beda banget loh kalau minumannya itu sehat dan bawa berkah. Merek apa sih? Takbir. Tepuk tangan kita ganti takbir. Ajwa. Ajwa selalu setia menemani langkah dakwah saya di mana-mana. Saya diundang dakwah ke Brunei, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan. Ajwa selalu ada di sekeliling saya. Anak-anakku tahu Taiwan. Deli Serdang belok kanan. Susah amat. Ajwa. Dari Jakarta mereka bawa mobil 4 hari 4 malam mengiringi langkah dakwah saya. Ajwa ada artinya ajaib water. Kenapa ajaib? Air yang satu ini dikhatamkan 30 juz Al-Quran di setiap mata air yang ditemukan. Lalu ketika dibangun pabrik didengarkan lantunan Al-Quran. Demi Allah, Quran itu obat. Mana dalilnya? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yang bilang mukminin thank you 100. Yang bilang sadaqallahul azim siapa tadi barusan? Sadaqallahul azim. Mau cari aman. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan Quran itu sayang, itu jadi obat, jadi rahmat buat kita semuanya orang mukmin. Lalu yang kedua, air itu sifatnya hidup dan menghidupkan. Mana dalilnya? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kalau yang satu air sifatnya hidup, yang satu Al-Quran sifatnya obat dan rahmat. Ketika digabung, maka akan melahirkan kekuatan sugesti dalam air. Tapi sayang,
yang lebih dulu menyelidikinya orang Jepang. Di Jepang, Bapak Ibu, air minum yang botolnya dibuka tutupnya didengarkan musik kristalnya jelek. Tapi air minum yang dibuka tutup botol, dibacakan zikir, salawat, didengarkan ayat Al-Quran, kristal airnya langsung indah dan menawan. Maka berapa banyak orang yang minum air ajwa, kistanya, miumnya, kolesterolnya, macam-macam penyakitnya diangkat oleh Allah. Percayalah, Quran karunia dari Allah, obat terdahsyat penyakit zahir dan batin dalam tubuh kita. Insya Allahumma arhamna waj'alhu lana imama wa nura. Allahumma zakirna wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Sebelum kita masuk episode kedua, izinkan Ajwa menunjukkan, membuktikan kedahsyatan air Al-Quran. 1 menit kita akan lihat demonya. Dan mohon doanya air Ajwa ini bentuk jihad ekonomi kita. Untungnya dikirim untuk Palestina. Takbir. Silakan tim, boleh berdiri. Ibu bapak, dimanapun saya tausiah, saya nggak akan pernah mau minum minuman apapun yang tidak jelas milik siapa. Lebih baik saya bawa air minum sendiri. Bu, saya pernah 6 tahun yang lalu lagi ceramah model begini, yang datang jamaahnya puluhan ribu, hidup semuanya, hidup. Tiba-tiba di saat saya sedang tausiah, panitia menyiapkan air warna ini di mimbar saya. Saya minum. Ini air terbesar milik mereka yang ada di Indonesia. Saya lepaskan mereknya. Pasti semua tahu ini mereknya apa? Apa mereknya? Apa mereknya? Inisialnya aja. Inisialnya aja. Aqua. Saya minum air itu, Pak. Gek. Baru 3 teguk saya minum, tiba-tiba Allah sadarkan saya dari mimpi kebodohan selama ini. Ada seorang kakek di depan saya, mukanya bercahaya, enak mandangnya, bajunya putih, celananya putih, janggutnya putih. Dia berdiri mempermalukan saya di hadapan puluhan ribu jamaah. Dia hantarkan ilmu hikmah kepada saya. Orang kalau punya ilmu belum tentu punya hikmah. Orang kalau punya hikmah pasti punya ilmu dalam dirinya. Perbandingannya seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa hanya punya ilmu, Nabi Khidir Allah kasih hikmah. Makanya Nabi Musa enggak lulus jadi murid Nabi Khidir. Lihat Nabi Khidir melobangi kapal, Nabi Musa protes. Lihat Nabi Khidir merobohkan tembok, Nabi Musa protes. Lihat Nabi Khidir puncaknya membunuh anak kecil, Nabi Musa protes. Kenapa? Karena Nabi Musa cuma punya ilmu, cuma bisa melihat apa yang kejadian di depan mata. Nabi Khidir Allah karuniakan ilmu laduni, ilmu hikmah, bisa tahu bocoran kejadian apa yang akan terjadi setelahnya. Betul? Orang dapat ilmu jalurnya pasti allama bil qalam. Tapi jarang orang bisa dapat jalur yang kedua, allamal insan ma lam ya'lam.
Ada orang nggak pakai guru, nggak pakai buku jadi alim. Kenapa? Allah langsung yang menghantarkan ilmu laduni kepadanya. Saya dipertemukan dengan orang itu. Dia berdiri, dia permalukan saya. Habib, Habib, dan semua jamaah yang hadir hari ini mayoritas adalah donatur tetap Israel. Bingung saya. Panitia langsung kaget, Pak. Si kakek mau langsung ditangkap, mau disepikan. Saya larang panitianya. Shh, jangan. Saya teringat pesan guru saya. Kalau ada orang seperti ini, Allah kasih hikmah, jangan biarkan dia diam, biarkan dia ngoceh. Karena dari ocehannya ada mutiara terpendam yang sedang keluar. Saya turun dari panggung, saya cium tangannya. Saya berikan mikrofon. Saya suruh gantian ceramah. Apa katanya? Habib tahu nggak ada 3 bisnis besar? Sampai kiamat, Yahudi tidak akan melepaskan 3 bisnis itu. Nomor 1, bisnis air dia kuasai. Nomor 2, bisnis makanan. Nomor 3, baru energi. Habib tahu di Indonesia, perusahaan terbesar yang menguasai air minum milik Yahudi. Dengan berbagai macam mereknya. Habib tahu nggak kalau Yahudi bikin perusahaan di dunia ini untungnya mengalir untuk siapa? Israel. Kalau nyampe Israel dia beli apa? Senjata. Dia bunuh saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa ketika ada satu bom meledak belum tentu Islam yang melakukan PBB langsung turun tangan? Islam teroris. Kenapa Israel sampai sekarang tidak ada yang berani mengecap teroris? Padahal setiap menit mereka membantai anak-anak kecil Palestina. Setiap menit berapa banyak korban orang tua wanita yang dibunuh. Betul? Mbahnya teroris itu sebenarnya adalah Israel. Takbir. Bu, saya ditampar oleh orang yang mulia ini. Habib, tadi Habib minum produk Yahudi. Dahaga dunia Habib saja hilang. Tapi Habib gak sadar dengan kebodohan Habib. Habib menciptakan dahaga buat Palestina. Dan itu akan menjadi dahaga bagi Habib di alam barzah. Bukankah Allah mengingatkan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita dilarang tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bolehnya tolong menolong cuma 2, 'alal birri wat taqwa saja. Habib, buat apa Habib tadi di panggung ceramah ngomongin Quran, ngomongin hadis? Habib cuma dapat dakwah bil lisan saja. Tapi Habib gak sadar tangan Habib memegang produk Yahudi, dakwah bil hal, menghapus dakwah bil lisan. Ucapan gak penting, yang dipentingkan adalah tindakan. Habib bangkit Habib. Pembeli terbesar minuman mereka itu adalah majelis taklim kita. Acara-acara agama di masjid kita. Malu nggak dengan Allah? Masa acaranya di masjid. Yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita. Kenapa minuman Yahudi masuk dan menjajah kita? Lalu untungnya dia bunuh saudara kita. Ada yang salah dengan kita. Pantas Allah angkat berkah dari negeri ini. Habib, ajak umat bangkit. Jihadlah pakai otak, jangan pakai otot. Mereka bikin musik, lawan dengan nasyid. Mereka bikin film yang gak bagus, lawan dengan film dakwah. Mereka bikin produk, untungnya buat Israel. Kalian hadirkan produk, untungnya kirim buat Palestina. Itu namanya jihad. Maka sejak itu saya gak bisa tidur, Pak. Mikir, berarti selama ini saya salah. Kita teriak, bela Palestina, bela Palestina. Giliran demo yang diminum minuman Yahudi. Teriakan kita belum banyak membantu Palestina, tapi setoran dolar-dolar kita sudah menghancurkan saudara kita di Palestina. Betul? Maka saya minta lewat forum mulia hari ini. Saya tidak mengajak Bapak Ibu merampas jaringan mereka, tapi saya berhak menyampaikan ini. Saya ingin Bapak Ibu mengambil jaringan kita sendiri. Lebih baik dari kita, untuk kita untungnya buat membangun agama kita. Keluar dari masjid ini saya titip pesan. Yang mau makan silakan makan dulu di restoran milik kaum muslimin. Yang mau belanja cari dulu warung-warung milik kaum muslimin.
Yang mau produk, cari dulu, beli dulu produk-produk milik kaum muslimin. Kalau pedagang muslim sukses, jualannya laris, dagangannya maju, demi Allah, zakatnya nambah, sedekahnya makin banyak, syiar agamanya akan tersebar di mana-mana. Takbir. Jangan jadi penonton di lapangan sendiri, jangan jadi tamu di rumah kita sendiri. Mayoritas Indonesia muslim, tapi kenapa ekonomi dikuasai asing dan asing? Ada yang salah dengan jihad kita. Maka catat baik-baik, jihad ke depan adalah jihad ekonomi. Doakan saya, kalau saya sukses membangun perusahaan air minum, setelah ini saya akan bikin perusahaan roti. Kalau mereka punya sari roti, kita akan lawan dengan syar'i roti. Amin dong. Susah. Sekarang kita saksikan demo air Al-Quran. 30 merek minuman sudah dikalahkan oleh Ajwa. 30 merek minuman sudah dikalahkan oleh Ajwa. 30 merek minuman. Mulai dari minuman yang mereknya kangen sampai yang gak kangen kalah. Ibu-ibu tahu Milagros? Ajwa sama kuat dengan Milagros. Tapi Milagros harganya mahal. Ajwa di bawah itu plus ada Qur'annya jelas untuk Palestinanya. Minum airnya sehat badannya, beli ajwanya jadi amal buat Palestinanya. Apalagi lagi Covid, ajwa bisa meningkatkan imun, memantapkan iman. Sekarang kita buktikan. Anak-anak lihat ke depan karena ini penting tentang kesehatan. Sehat itu nikmat terbesar kedua setelah iman. Kalau sehat bisa bekerja, bisa beribadah, bisa berbuat segala-galanya. Rahasia sehat Nabi bukan banyak makan, tapi Nabi benar memilih jenis minuman. Zam-zam namanya. Dan ajwa formulanya kami dapatkan setelah menyelidiki air zam-zam. Kandungan zam-zam kami selidiki, kami masukkan jadi formula air ajwa. Mengandung alkali, antioksidan dan mikrokluster. Sekarang lihat baik-baik anak-anakku sayang, warna airnya enggak bening ya. Kelihatan warna airnya keruh. Coba lihat. Anak-anak kuning bahasa Arabnya hafalin. Asfar. Asfar. Pintar. Jangan malas-malas kamu belajar bahasa Arab. Ada pendeta-pendeta ketemu saya satu pesawat sudah pintar bahasa Arab. Pendeta loh. Negur saya pakai bahasa Arab. Pendeta Pak. Saya malu Pak. Saya juga pernah malu lihat bocah-bocah kayak kalian model begini. Pintar ngomong Arab. Waktu saya ke Madinah. Kata si bocah lah iyalah. Bahasa Inggrisnya tahu? Yellow. Yellow. Bahasa Jerman sudah diajarin. Hafalin. Butak. Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin. Bantu saya sebutkan namanya apa? Jangan malas-malas mensyiarkan apapun yang bisa membuat kita dekat dengan Allah. Ajwa ini namanya dari kurma Nabi. Saya ambil biar jadi berkah produk saya. Apapun yang dinisbahkan dengan Nabi, disebut, dibeli, diminum, dimakan, disyiarkan, pasti ada berkah menghampiri. Betul? Sekarang kita teteskan betadin dengan jumlah tetesan yang sama. Setelah itu kita aduk. Ngaduknya jangan pakai sendok besi. Zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Takbir. Bening, jernih. Perut kita kotor Pak. Potensi penyakit berawal dari perut. Kalau minumannya sehat, minumnya zam-zam, minumnya ajwa, menetralkan kekotoran yang ada dalam perut. Betul? Sekarang tes yang terakhir. Sebenarnya tesnya banyak. Hari ini 2 saja. Tes kedua, saya pergunakan media makanan. Makanan kesukaan kita semua. Murah meriah, namanya mie. Yang ceramah siapa ini?
Udah dengerin aja nasihat. Hati-hati dengan makanan zaman sekarang. Banyak mengandung kimia, pengawet, formalin. Orang zaman dulu-dulu kenapa panjang umurnya? Karena nggak pernah makan racun. Sekarang muda-muda sudah rojiun karena sering makan racun. Betul? Anak-anakku hati-hati. Adik perempuan saya wafat usia 30 tahun kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa kena kanker? Suka makan mie. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya. Tapi saya setiap berdakwah tidak akan pernah bosan mempromosikan kebaikan ini, biar tidak ada kata terlambat menebar manfaat untuk umat. Mudah-mudahan jadi amal baik bagi almarhumah adik saya. Lihat ajwa, bismillahirrahmanirrahim, tetap jernih, bening. Racun apapun yang membahayakan akan mematikan, nempel pada makanan dinetralkan oleh kekuatan antioksidan, mikrokluster alkali yang ajwa temukan dalam kandungan zam-zam. Takbir. Coba lihat, ini baru 1 sendok minyak, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum makanan yang lain. 95% makanan kita mengandung zat mematikan. Yang paling bahaya zatnya namanya formalin. Anak-anak tahu formalin zat apa? Untuk mengawetkan mayit. Nempel di makanan, dimakan oleh yang belum jadi mayit. Apa enggak yang makan jadi mayit? Bapak Ibu tahu siapa yang berjasa menemukan zat formalin? Bukan orang barat, orang Indonesia loh. Orang dari Padang pertama kali menemukan formalin. Padang itu kan punya makanan namanya rendang. Ketika maling kundang mau berlayar, ibunya kirim paket rendang. Nah, di atas paket itu ibunya menulis formalin. Formalin. Paham? Untuk malin. Mana yang lebih sehat airnya? Ajwa. Maka jangan ragu-ragu, produk muslim insya Allah lebih halal, lebih berkah, lebih sehat. Alhamdulillah. Salatullah, salamullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 1 jam tanpa terasa sudah kita lalui bersama. Masih mau lanjut? Masya Allah. 1 jam gak terasa ya? Ibu yang gak ngerasain, saya yang ngerasain. Kalau 1/2 jam lagi sanggup? Sanggup? Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Tidak mungkin ada bencana, musibah, malapetaka bertubi-tubi kalau bukan karena dosa yang sudah terjadi. Betul? Salah satu dosa yang saya buktikan, saya temukan adalah Indonesia darurat krisis anak soleh. Sekarang banyak kacang lupa dengan kulitnya, maka pantas Allah marah. Bapak Ibu masih ingat gak di zaman Nabi Nuh, anak-anakku, ada musibah juga, namanya banjir. Saking dahsyatnya konon 1 dunia ditenggelamkan Allah. Tidak ada yang selamat dari murka Allah itu kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dikasih gelar tambahan Abal Bashar Tsani, bapak manusia kedua setelah Adam. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup setelah bencana itu. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Allah marah? Kenapa Allah murka? Kenapa semua ditenggelamkan? Apa karena faktor umat Nabi Nuh yang membangkang kepada nabinya? Ternyata bukan hanya itu, ada penyebab lain. Apa penyebabnya? Ada dosa, kedurhakaan seorang anak laki-laki kepada siapa? Ayahnya. Siapa anak itu? Kan'an. Durhaka dengan siapa? Nuh. Siapa Nuh? Ayah kandungnya. Apa jabatannya? Nabi utusan Allah.
sejarah menitipkan pesan seolah-olah Quran ingin berkata, berhati-hatilah. Dulu pernah ada seorang anak durhaka dengan ayahnya, baru dengan ayah satu dunia ditenggelamkan. Lalu bagaimana dengan potret anak zaman now yang bukan durhaka dengan ayah saja, tapi ibu tercinta dia durhakai? Bukankah kata Nabi, ibumu 3 kali lipat lebih mulia dari ayahmu? Ketika engkau durhaka dengan ibumu, bersiap-siaplah 3 kali lipat bencana, kesialan, musibah akan menghampiri perjalananmu. Maka istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Walladzi ba'athani bil haqqi nabiyya wa rasulah. Kata Nabi, demi zat yang aku diutus olehnya sebagai seorang nabi dan rasul. Ma min abdin razaqahullahu malan thumma barran biwalidayhi. Kata Nabi, kalau ada seorang anak diberikan keberkahan harta, lalu dengan hartanya dia bahagiakan ayah ibunya, lalu dengan hartanya dia senangkan orang tuanya, illa kana ma'i fil jannah, maka kata Nabi, ketahuilah anak itu akan bersamaku di dalam syurga. Bu, ibu, anak zaman now sama orang tua pelit, sama pasangan gak hitung-hitungan. Betul? Gaji pertama dia dapat teman satu kantor ditraktir semuanya. Orang tua dilupakan. Hilang berkahmu ketika engkau hitung-hitungan dengan ayah ibumu. Bu, kalau mau dibayar jasa ayah ibu demi Allah, jangankan harta semua yang kita miliki, nyawa tidak akan bisa membayarnya. Anak-anak, ada cerita dalam buku yang saya tulis. Salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Ketika musim haji dia memandang ke arah Ka'bah. Lalu tiba-tiba dia menangis. Ketika Allah nampakkan di depannya ada seorang anak muda sedang menggendong wanita tua di atas lehernya. Lalu wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar terharu lalu bertanya kepada anak itu, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" "Ibuku, Imam." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Insyaallah, Imam." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya, Imam." "Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kulitku, biarkan kakiku, biarkan nyawaku jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta kepada ibuku." "Imam, apakah dengan begini aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku?" Abdullah bin Umar makin menangis lalu berkata, "Demi Allah, nak, demi Allah, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali kamu tawaf mengelilingi Ka'bah tiap hari sekalipun ibu di atas lehermu, itu tidak akan bisa membayar satu teriakan rasa sakit yang pernah ia teriakan waktu melahirkanmu. Itu tidak akan bisa membayar satu tetes darahnya yang pernah ia keluarkan waktu melahirkanmu. Ayo mikir, kalau satu teriakan, satu tetes darah yang pernah ia korbankan untuk melahirkan kita tidak bisa kita bayar walaupun dengan jihad seberat itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghapus goresan luka yang terlalu sering kita tancapkan di hatinya, yang sampai ia tutup mata menghadap Allah Tuhannya, belum pernah ada kata maaf untuk kita, belum pernah terdengar kata ridho di telinga kita. Mimpi bisa dapat ridhonya Allah,
kalau ridho orang tua sampai mati belum pernah terdengar di telinga ini. Ingat, kunci sukses dunia sampai akhirat dari Allah untuk kita sangat dekat. Saking dekat, ada di antara bibir ayah ibu kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kalau orang tua sudah berkata, "Nak, aku ridha kepadamu, nak," langit langsung terbuka. Aras bergoncang. Malaikat mengaminkan doa kita. Allah mengabulkan semua keinginan kita. Kunci surgamu ada di lisan ayah ibu. Salatullah Salatullah anak-anak, kita akan sadar betapa mahal ayah dan ibu nilainya nanti ketika jenazah mereka terbaring di hadapan kita. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, faqala rajulun ya Rasulullah, wahai Rasul, fa in lam yakun walidain famadza yaf'al. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang belum sempat membahagiakan ayah ibunya ketika masih hidup, sementara orang tuanya sudah tutup mata meninggalkan dia pergi menghadap Allah, masuk ke liang kubur. Apa yang bisa mereka lakukan ya Rasul? Rasul menjawab, anakku, tasaddaq anha. Engkau banyak-banyak bersedekah atas nama ayah ibumu. Hari inilah kesempatannya. Sebentar lagi komunitas Riau Sumut Mengaji akan membukakan tiket kesempatan bagi kita untuk bisa menghapus kekecewaan di hati almarhum dan almarhumah orang tua kita yang mungkin saat ini mereka sedang menanti-nantikan kiriman amal dari anaknya. Saatnya nanti ikuti lelang wakaf Qur'annya, angkat tanganmu, katakan dalam hatimu, ya Allah, semasa hidup ayah ibu aku belum bisa membahagiakannya, sementara dia sudah meninggalkanku. Hari ini aku hantarkan wakaf Qur'anku, berikan pahala dan kebahagiaan untuk mereka di alam kuburnya. Wa qiraatul Qur'an. Kata Nabi yang kedua, banyak-banyak baca Quran, pahalanya hadiahkan kepada mereka. Kalau kita enggak mampu baca Quran, sudah enggak bisa lagi hafal Quran, ikuti wakaf Al-Quran. Ini Quran yang nanti kita wakafkan, dihadiahkan kepada penghafal-penghafal Quran. Kita pun akan mendapatkan pahala seperti mereka yang hari-harinya menghabiskan waktunya dengan Quran. Pada saat mereka nanti akan mengkhatamkan Quran, dalam riwayat disebutkan 60.000 malaikat akan mengaminkan doa kita dan memohon ampun dari Allah untuk kita ketika khataman dilaksanakan. Yang ketiga, sering-sering mengirim doa, kata Nabi, buat orang tua. Apa doa yang bisa dibaca? Doa yang dalam Quran kita diajarkan. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Atau baca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jangan meremehkan doa yang satu ini. Ringan diucap oleh lidah, besar manfaat bagi mereka di akhirat sana. Saya tutup majelis malam ini dengan sebuah hadis Nabi. Innar rajul la turfa darajatuhu fil jannah. Kata Nabi, ada orang tua yang diangkat derajatnya di surga, sampai-sampai ditempatkan tempat yang paling indah di surga. Orang tua itu bingung, lalu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, anna hadza, dari mana aku bisa dapat ini semua ya Rasul? Ya Allah, dari mana aku bisa dapat ini semua ya Allah? Lalu Allah jawab mereka, bistighfari waladikalak. Kamu dapat kemuliaan ini, kamu bisa masuk surga, ditempatkan di tempat yang paling tinggi, itu karena dulu engkau menyiapkan anak-anak soleh. Siang malam dia membacakan istighfar, maka istighfarnya lah yang menghantarkanmu ke dalam surga.
maka jangan pernah remehkan kalimat Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Bapak ibu yang cinta dan sayang kepada ayah ibunya, berapa menit ke depan saya mengajak coba tundukkan kepala, tutup matanya. Anak-anak yang sayang dengan ayah ibu, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibu. Semuanya yang cinta dan sayang dengan ayah ibunya, yang cinta dan sayang kepada orang tuanya, coba tutup matamu, tundukkan kepalamu, hadirkan hatimu, bayangkan semua wajah-wajah indah ayah ibumu. Hadirkan kenangan-kenangan indah yang pernah diberikan orang tua kepadamu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mencium tangan ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Hadirkan semua pengorbanan apa yang sudah mereka berikan kepadamu. Lihat ayah kita siang malam bermandikan keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal kelak kita jadi orang. Tapi sadarkah kita terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah ketimbang memberi, lebih sering menuntut kepada ayah ketimbang menghargai, lalu dengan sombong kita berharap syurga dari ilahi. Bayangkan wajah mulia ibumu, 9 bulan ibu mengandungmu, detik-detik terakhir ketika ia akan melahirkanmu, dia siap bertukar nyawa demi kehidupanmu. Seringkali ia berkata, ya Allah, kalau seandainya nyawaku harus terhenti sampai di sini, aku siap mati demi janinku. Tapi izinkan ya Allah, 1 detik saja telingaku bisa mendengar tangisan bayi yang keluar dari rahimku. Lalu apa yang sudah kita berikan untuk membalas pengorbanan ibu kita? Sadarkah kita? Kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum, lebih sering membuat ibu murka ketimbang ridho, lalu dengan sombong berharap syurga dari Allah. Istighfar wahai saudaraku, istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir malam ini adalah anak-anak yang pernah membenci ayah ibunya, istighfar kepada Allah kalau kita pernah membentak keduanya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mencuri milik mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memandang wajah mereka yang penuh dengan keberkahan, tapi kita pandang dengan wajah kebencian dan amarah. Istighfar kepada Allah kalau yang hadir malam ini adalah orang-orang yang pernah memukul ayah ibunya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah melupakan keberadaan mereka. Demi Allah, kita akan sadar betapa mahal ayah ibu nanti ketika jenazah mereka terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah sering menggendong kita, mungkin besok kita yang akan menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita, mungkin besok Allah takdirkan kita yang akan memandikan sekujur jenazah tubuh ibu kita. Istighfar kepada Allah. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun kedurhakaan kami kepadamu dan kepada ayah ibu kami. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon panjangkan umurnya ya Allah. Jangan kau wafatkan mereka sebelum kami berbakti. Jangan kau tutup mata mereka sebelum mereka melihat akhlak kami yang indah. Jangan kau tutup mulut mereka ya Allah sebelum kami mendengar kata ridho yang keluar dari lisannya. Luaskan rezeki kami ya Allah agar kami bisa menghajikan dan mengumrahkan mereka. Kami belum siap melihat jenazah mereka, kami belum siap berpisah dengan mereka ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Berikan kami kesempatan lagi ya Allah agar bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang sudah tiada, bagi orang tua kami yang sudah tiada, sayangi mereka ya Allah, seperti mereka pernah menyayangi, seperti mana mereka pernah menyayangi hidup kami. Luaskanlah kubur mereka, hujani dengan rahmat dan maghfirah-Mu.
Kami menyesal pernah membenci mereka. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka. Kami menyesal pernah mengukir luka di hati mereka. Kami rindu dengan ayah ibu kami ya Allah. Kami rindu dengan mereka ya Rahman. Kami sadar sekarang betapa mahal mereka ketika mereka hilang dan pergi selama-lamanya dari hidup kami. Kami hanya punya satu harapan, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurgamu bersama dengan nabimu. Semuanya malam ini kita bertobat kepada Allah agar nanti Allah jadikan anak-anak kita lebih baik dari akhlak kita. Semuanya ikuti saya. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mudah-mudahan air mata ini menjadi bukti taubat kita kepada Allah. Jangan kemana-mana. Kita dengarkan tiket ke surga yang ditawarkan komunitas Riau Sumut Mengaji. Kesempatan untuk membalas kebaikan orang tua, kesempatan untuk membalas kekecewaan mereka kepada kita. Biarkan dengan wakaf kita nanti mereka membanggakan kita di hadapan Allah. Bu, nanti angkat tangan niatkan wakaf. Ya Allah, jadikan wakafku menjadi amal terindah bagi orang tuaku, menjadi jalan anak cucuku ada yang jadi penghafal Quran dan akan jadi syafaat bagiku. Bu, mereka menawarkan tiket ke surga enak, nggak harus cash sekarang, bisa kredit. Motor kredit bisa dibayar, rumah kredit bisa dibayar, mobil kredit bisa diusahakan. Padahal mobil, motor, rumah cuma dipakai waktu di dunia doang. Nanti ketika kita meninggal tidak menemani kita di alam kubur. Yang menemani kita hanya amal saja. Kalau urusan dunia bisa kita usahakan, apalagi urusan akhirat. Sebelum tim membeberkan tiketnya, saya akan kasih hadiah. Anak yang satu ini dapat hadiah dari saya. Saya melihat air matanya berkunang-kunang. Pasti ada rasa cinta dan sayang kepada ayah ibunya. Kenapa kamu menangis? Kamu terbayang, teringat dengan siapa? Menangislah. Ada kalanya kita harus sering menghukum diri kita dengan tangisan. Biar kita sadar dengan kebodohan, dengan kekurangan, dengan ketidaksopanan kita kepada orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada 3 perintah dalam Quran yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Salah satunya anishkur li wali walidayk. Gak akan diterima syukur kepada Allah kalau tidak pandai bersyukur kepada ayah ibu kita. Rajin sholat, puasa tiap hari, sedekah terkenal se-Indonesia, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tapi durhaka dengan orang tua. Kata Nabi, haram mencium bau surganya Allah. Jarak 1000 tahun perjalanan menuju ke surga, bau surga sudah diharamkan oleh Allah untuk dicium olehnya. Kalau mencium baunya saja haram, apa mungkin jadi penghuninya? Mimpi. Anak kecil ini badannya boleh kecil, hatinya berjiwa besar. Dia menyadari kesalahan dan kekurangannya. Malu kita yang merasa besar, hebat, tidak pernah menangisi kesalahan kepada ayah ibu kita. Ayah ibumu masih ada? Masih. Kamu sayang dengan ayah ibumu? Sayang. Pernah nggak kamu punya salah dengan mereka? Pernah. Kamu menyesal? Menyesal. Nanti pulang dari sini, kamu peluk, kamu cium ayah ibumu, kamu bisikan kepada mereka, ayah, ibu, sejak saya dilahirkan sampai detik ini, kalau ada dosa, kezaliman yang saya goreskan di hati kalian, maafkan saya, ridhoi saya, jangan sampai ke depan nanti berkah hidup saya Allah hilangkan. Ini bundanya. Sekarang mumpung bunda ada di depanmu. Kalau bunda sudah meninggalkanmu selama-lamanya, kamu akan tahu betapa berharga bunda. Katakan kepada bunda, kamu sayang, kamu cinta, kamu janji akan jadi anak yang lebih baik.
Saya sayang kepada ibu saya. Janji saya memperbaiki semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi doa buat anak-anak kita yang sedang menyaksikan. Anak-anakku, mulai sekarang hormati ayah ibumu. Itu kunci bahagia dunia akhirat. Ya, kamu dapat hadiah hari ini dari saya. Dapat Quran. Quran plus tanda tangan dari saya. Ini Qurannya anti rayap. Ada terjemahannya, ada kutipan hadis-hadis singkatnya. Kamu pelajari, kamu baca. Mudah-mudahan ini menjadi asbab penuntun kamu biar jadi anak yang lebih soleh. Bikin bahagia ayah ibu setiap harinya. Jangan ada luka. Ibu bapak dengar baik-baik. Guru saya pernah berpesan, satu senyuman yang kau ciptakan keluar dari wajah ayah ibumu karena ahlakmu, maka satu senyum mereka akan menjadi asbab 1000 nikmat dari Allah menghampiri. Tapi ingat baik-baik, satu tetes air mata, satu luka yang pernah kau goreskan di hati mereka karena kedurhakaanmu. Kalau sejak hari ini kau tidak segera taubat kepada Tuhanmu, tidak cepat-cepat minta maaf kepada ayah ibumu, demi Allah, satu tetes air mata mereka akan diganti dengan 1000 bencana, 1000 musibah, 1000 kesialan akan menghampiri perjalanan hidupmu. Makanya istighfar. Kalau kita sering gagal, sering sial, sering dapat bencana musibah, mungkin komunikasi kita tidak indah dengan ayah ibu kita. Mimpi Allah mau menjalin komunikasi indah dengan kita. Mudah-mudahan kamu jadi anak soleh. Kasih contoh yang baik ya buat teman-temanmu. Jangan tawuran, jangan narkoba, jangan kebut-kebutan. Bahagiakan ayah ibu. Takbir. Baik, untuk tim saya serahkan. Ibu-ibu pulang dari masjid ini nanti ajak anak-anaknya nonton film layar lebar dakwah yang saya buat. Bagus banget, nanti lebih dahsyat dari ini kejadiannya. Ajak anak-anak nonton, nanti dia akan makin sayang dengan orang tuanya, hormat dengan gurunya. Judul filmnya Ada Surga di Rumahmu. Saya bagikan link filmnya gratis. Mau? Ada 4 episode. Catat nomor handphone saya. Nanti setelah ini biar silaturahim kita terjaga sampai kiamat, saya jadikan kajian workshop bersama saya, mau? Nanti dapat kiriman video-video bermanfaat. Dan nomor ini jadikan ajang tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya jawab silakan WA, nanti saya hadirkan jawabannya. Saya kasih nomornya, tapi tolong nanti dibantu sebutkan masjid Habib kami jamaah Masjid Umar bin Khattab. Nanti saya bikin grupnya. Tapi janji no miss call, no video call. Karena sering kali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. 0822 5-nya 6 kali. 5 5 5 5 5 5 0822 5 5 5 5 5 5 42. Tutup dengan angka 42. 0822 5-nya 6 kali 42. 0822 5 5 5 5 5 5 42. Ya. Nanti WA ya. Saya bagikan link filmnya, tonton, keren. Nonton filmnya nggak cukup bawa tisu, bawa kanibu. Keren filmnya. Ya. Mudah-mudahan silaturahim kita terjaga sampai hari kiamat insyaallah. Baik, Bapak Ibu, jangan kemana-mana. Kita dengarkan lelang wakaf dan setelah ini kita akan tutup dengan zikir singkat.